Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu keempat Adventus berdasarkan Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Mereka akan menamakan Dia Immanuel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang sebuah biara yang kesulitan mendapatkan panggilan. Kebetulan di dekat biara itu tinggallah seorang rabi. Pada suatu hari, sang rahib, yakni pemimpin biara itu, mengunjungi rabi tersebut dan menceritakan kesulitan yang mereka alami. Dengan penuh pengertian, sang rabi itu mendengarkan keluhan sang rahib tersebut. Kemudian dia berkata kepada rahib itu, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu bahwa Mesias berada di tengah mereka." Sesudah itu, rabi itu meninggalkan sang rahib dalam kebingungan. Rahib itu ingin sekali bertanya, memohon penjelasan, tetapi sekali lagi rabi itu berkata, "Pergilah sekarang dan katakanlah kepada saudara-saudaramu bahwa Mesias berada di tengah-tengah mereka." Setelah kembali ke biara, rahib itu mengumpulkan semua anggota biara di ruangan konferensi. Dia menceritakan kepada mereka bahwa ia telah mengunjungi sang rahib dan meminta nasihat beliau untuk mengatasi kesulitan yang mereka alami. Nasihat itu akan diberitahukan satu kali saja dan mereka tidak diperkenankan untuk bertanya. Para anggota komunitas biara itu memandang sang rahib itu dengan penuh harapan. Kemudian rahib itu berkata, "Saudara-saudaraku, sang rabi berpesan bahwa Mesias berada di tengah-tengah kita." Sesudah itu rahib itu pergi. Mendengar pesan itu, para anggota mulai bertanya-tanya di dalam hatinya, di manakah Mesias itu tinggal? Apakah dia tinggal di dalam diri si A, atau si B, atau si C? Waktu berlalu terus. Para penghuni biara itu mulai menghormati, menghargai, dan mencintai satu sama lain karena mereka yakin bahwa di dalam diri mereka ada Mesias. Mereka menjadi sangat ramah, lemah lembut, dan baik hati. Mereka seolah-olah telah menemukan kembali sesuatu yang hilang dalam kehidupan biara mereka. Perubahan kehidupan di biara itu diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Maka tidak lama kemudian, pengunjung mulai berdatangan ke biara itu. Ada yang datang untuk meminta nasihat, tetapi tidak sedikit pula yang datang untuk menggabungkan diri dengan biara itu. Sesudah peristiwa tersebut, biara itu kembali mendapat banyak anggota seperti semula. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, perubahan hidup di biara itu terjadi setelah anggota-anggotanya melihat di dalam diri satu sama lain Mesias. Mereka memperlakukan satu sama lain sebagai Mesias, melihat satu sama lain sebagai Mesias. Mereka percaya bahwa Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, tinggal di dalam diri mereka masing-masing. Karena Allah, Immanuel itu, tinggal di dalam diri mereka masing-masing, maka mereka pun merubah tingkah lakunya. Perubahan tingkah laku itu berdampak pada mengalirnya orang-orang ke biara tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar pemberitahuan kelahiran Yesus kepada Yosef melalui sebuah mimpi. Di dalam Injil Lukas, pemberitahuan kelahiran Yesus diberitahukan kepada Maria. Sedangkan di dalam Injil Matius, seperti dalam Injil hari ini, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus diberitahukan kepada Yosef. Hal itu tidaklah mengherankan
karena Matius menulis Injilnya untuk masyarakat Yahudi yang percaya bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Daud dan Yosef adalah salah satu dari keturunan Raja Daud itu. Tetapi jauh sebelum peristiwa yang diceritakan Injil tadi, Nabi Yesaya sudah meramalkan seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang akan diberi nama Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bagi penginjil Matius, ramalan Yesaya tersebut terpenuhi di dalam diri Yesus yang dilahirkan oleh perawan Maria. Mesias yang kelahirannya telah diramalkan oleh para nabi, kini telah menjadi Immanuel, Allah menyertai kita. Tema Allah beserta kita sangat kuat di dalam Injil Matius. Saudara-saudari terkasih, kenyataan bahwa Allah sudah berada di tengah kita hendaknya mendorong kita untuk memperlakukan satu sama lain sedemikian rupa, karena yakin bahwa Allah berdiam di dalam diri orang itu. Di pihak lain, di dalam menjalani kehidupan, kita juga hendaknya menampakkan kualitas Allah yang ada dalam diri kita. Kalau Allah itu adalah berbelas kasih, maka kita pun hendaknya berbelas kasih kepada orang-orang lain. Kalau Allah itu suka mengampuni, maka kita pun hendaknya bisa mengampuni satu sama lain. Saudara-saudari terkasih, kalau Allah itu sabar dan murah hati, maka kita pun hendaknya sabar dan murah hati. Hanya kalau kita menghidupi sifat-sifat Allah, maka kita boleh dengan berani mengatakan bahwa Allah menyertai kita. Hanya dengan menghidupi sifat-sifat Allah itu, kita bakal mengalami perubahan-perubahan yang berarti seperti yang dialami oleh anggota-anggota biara di dalam cerita tadi. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.